Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habib ya Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Syafatullah, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadri azimillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad hu Allahul haq. Sallallahu ala Muhammad hu hayyul majid. Sallallahu ala Muhammad hu muhyil majid. Sallallahu ala Muhammad hu dairatul wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk kembali bersama-sama kita mengkaji di dalam majelis ilmu. Mohon maaf sempat vakum 1 minggu pengajian dikarenakan pengajian berpindah sementara ke daerah yang lain, jadi bergantian ya. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita masih mempunyai semangat di dalam menimba ilmu untuk memperbaiki ibadah dan amal kebaikan kita. Terakhir kajian kita masih memperdalam bab zikir ya. Karena memperdalam zikir ini kami rasa sangat
diperlukan untuk kita dapat merasakan manfaat. Ibarat minum jamu, kita mendapatkan khasiat atau kesembuhannya, ya. Karena selama ini banyak di antara kita, ya, yang kami awasi banyak melantunkan zikir secara lisan saja, secara hati saja, secara sir saja, tanpa menyertakan pemahaman makna dan penghayatannya. Disitulah akhirnya Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang di dalam merasakan nikmatnya zikir itu sendiri. Ibarat menanam pohon tidak keluar buahnya, ya, hanya pohon saja, karena pohon yang ditanam tidak diberi pupuk, ya, tidak dijaga daripada rumput-rumput yang tumbuh di pinggir pohon tersebut. Ya. Oleh sebab itulah malam ini kembali kita mendalami zikir itu sendiri. Karena buah dari zikir yang pertama ialah ada yang namanya semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Oleh sebab itu, jikalau kita berzikir tetapi kualitas ibadah kita belum ada peningkatan, artinya belum berbuah. Nah, disitulah terkadang kita masih zikir secara lisan. Maka sudah dijelaskan bahwa dikatakan zikir itu mengingat. Jika kita mengingat tanpa mengetahui yang diingat dan tanpa mengenal yang diingat, maka tidak akan sampai seperti itu. Dan yang banyak kita alami ialah kita mengenal Tuhan secara ilmu, secara teori. Kita belum belajar betul-betul merasakan adanya Tuhan itu sendiri yang hadir kepada kita, yang hakikatnya ialah wujudnya jua, karena zat sifat sudah tajali di dalam wujud kita. Dan hakikatnya pun secara ilmu, secara teori, kita ini kan tidak ada, Bapak Ibu, ya. Karena sudah dijelaskan dari awal kita belajar bahwa adanya diri kita karena Allah ingin dikenal, ya. Oleh sebab itu Allah menzahirkan zat dan sifatnya. Zat kepada ruh, sifat kepada jasad. Zat dikatakan bernama Allah, sifat yang dikatakan bernama Muhammad. Muhammad itu pun kezahiran daripada Allah jua. Jadi semenjak Allah tajalli zahir, sejak itu pula kita sudah tiada. Karena seringkali kita menzikirkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi pemahaman di dalam qalbu kita masih ada pengakuan adanya diri kita. Disitulah kita terhitung dikatakan dosa. Adanya pengakuan diri, disitulah kita dikatakan syirik khafi. Karena zikir ini harus dikerjakan dengan pemahaman dan ilmu.
Oleh sebab itu kita harus betul-betul paham apa arti makna dari kalimat yang kita lafazkan hingga kita pahami lalu kita hayati. Disitulah kita menapaki muraqabahnya, ya. Karena tasawuf tanpa thariqah tidak bisa jalan juga, ya. Karena jalannya ya di sini. Karena tanpa bertarekah kita tidak mampu membersihkan yang namanya penyakit hati. Oleh sebab itu kan sering dianjurkan minimal itu 100. Nah, ketika kita melafazkan itu harusnya kita paham bahwa yang melafazkan dan yang mengingat itu Allah juga, bukan kita. Kalau kita yang merasa kita yang berzikir, kita yang merasa kita ingat, lah disitulah kita sudah dinilai dosa. Nah, berapa jam kita merasa berzikir, ya disitulah dihitung dosa-dosa kita. Adanya pengakuan diri, disitulah kita dosa. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Karena yang berkalam ialah kalamullahnya juga. Yang ingat pun iya juga, bukan kita, ya. Jadi itu tanda-tanda. Apabila belum ada peningkatan ibadah, berarti zikir yang sudah ditalkinkan, sudah ditanamkan belum berbuah, ya. Diteliti masing-masing. Ya. Yang kedua, buahnya ialah menambah kekuatan untuk menjaga dan menuntun hawa nafsu kita yang tidak baik. Ya. Intinya kita mampu mengendalikan segala hal yang sifatnya di dalam diri kita ini sifat hewan dan sifat syaitan. Nah, ini bisa dikoreksi pribadi masing-masing. Apakah selama ini ketika kita belajar setelah di majelis pulang kita praktek, atau ilmu ini hanya ditaruh di lemari saja umpamanya, ya. Karena setelah menerima harus praktek Bapak Ibu, harus berthariqah, harus berjalan, bukan duduk diam di tempat. Tidak akan sampai kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita sudah ditalkin, kita berzikir, di situ membuahkan rasa mahabbah, cinta kepada Allah, atau masih ada yang menyusupi cinta di dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti itu, ya. Dikoreksi masing-masing. Mungkin apakah masih besar cinta dunianya, atau masih besar cinta-cinta mencari berita-berita yang seharusnya itu justru merugikan waktu kita. Tidak nonton berita ya tidak rugi umpamanya. Dan yang lain yang merugikan waktu kita, nggih. Karena kebanyakan kita ketika tidak ada kegiatan merasa kesepian, lalu mencari hiburan. Lah, hiburan itu apa di dalam hati kita? Ataukah itu Allah, ataukah itu kesenangan yang lainnya? Karena Allah ini mempunyai sifat maha pencemburu, tidak mau diduakan. Nah, bisa dikoreksi pribadi masing-masing. Apakah dua itu sudah berbuah di dalam kolbu kita? Setiap hari meningkat zikirnya umpamanya, yang tadinya setiap sholat 100 menjadi 1000 umpamanya, yang 1000 menjadi 2000. Wah, hebat.
Alhamdulillah. Semakin nikmat karena Bapak Ibu. Karena semakin kita merasakan dizikirkan Allah, di situ kita tenggelam di dalam kalimat la ilaha illallah. Perasaan kita bagaimana merasakan itu tadi? Yang dari pusar ini nah, kita dikunci la ilaha illa, memutus sifat panjang angan-angan. Besok aja umpamanya, besok kan masih hidup, santai hidup. Nah, hidup kok santai, umur sudah dihitung mundur ini kok. Nah, seperti itu. Panjang angan kan di sini Bapak Ibu. Besok aja santai, besok masih ada waktu kok. Ila Allah masuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah sudah masuk? Seperti di dalam pengajian kemarin, tidak akan masuk kalimat ini ketika di dalam qalbu kita masih belum dibersihkan. Maksudnya apa sih? Melafazkan itu kita juga harus menafikan, menghilangkan selain daripada Tuhan itu sendiri di dalam qalbu kita. Jangankan penyakit hati, diri kita, akuan adanya kita itu pun harus dihilang. Karena la mawujud bihaqi Allah. Tiada yang wujud, tiada yang ada. Hakikatnya di dalam pandangan batin kita, ketika melihat kemanapun kita, di situ terdapat wajahnya wajah Allah, ya sifatullah itu loh maksudnya Bapak Ibu. Yang ada bentuknya, yang bisa dilihat, yang mempunyai asma dengan pandangan batiniah kita. Nah, di situ kita bisa mengkoreksi bagaimana keadaan qalbu kita. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas zikir ini, kita pun juga perlu menjalankan yang namanya kholwat. Kholwat ya. Bisa kalau secara zahir dikatakan kita ini bisa masuk di dalam kamar kita ketika malam hari, mungkin setengah jam, 1 jam, ketika semua sudah tidur umpamanya. Kalau siang hari ya secara batiniah kholwatnya, badannya kita bersama banyak manusia, tapi qalbu atau batinnya selalu tawajuh tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kan Bapak Ibu? Nah, sambil masak Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Karena kembali saya ingatkan, ketika kita lupa zikir, di situ ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut Bapak Ibu, karena status kita seperti orang hidup tapi qalbu batinnya mati, seperti mayat atau bangkai. Jadi ketika kita lupa zikir, artinya kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak diridhoi, segala urusan kita tidak akan diberikan jalan keluar. Ini himbauan yang punya masalah. Kenapa? Karena mungkin kita lalai di dalam zikirnya gitu loh. Saya ulangi lagi. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita punya jantung yang mendenyutkan juga kan kajian kemarin sudah dijelaskan, didenyutkan Tuhan. Allah, 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 Allah.
Nah ini ada jawabannya. Artinya pertanggungjawaban bagaimana kita menyikapi banyaknya nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya dengan rasa syukur diwujudkan dengan ibadah. Ibadahnya ialah dengan mengingat Tuhan di setiap zaharnya, lisannya, hati atau kolbunya, atau di setiap keluar masuknya nafasnya. Kan kemarin ada pembagiannya. Ketika habis sholat zikir zahar, kalau kerja zikir kolbu, kalau pulang zikir nafas atau sholatul daim. Sepertiga malam lagi masuk lagi, naik lagi ke sirul asrol. Sirul asrol seperti apa? Sirul asrol itu kan hurufnya hu, ya kan? Atau itu penerapannya seperti apa? Ada yang masih bingung, Penerapannya kita cukup diminta diam, mendiamkan apa? Pikiran kita, mendiamkan apa? Hati atau kolbu kita, mendiamkan angan-angan kita. Diam di dalam paham di dalam sadar bahwa yang ada, yang wujud, la ilaha illallah. Diam Bapak Ibu, diam saja. Diam tapi tidak tidur. Diam menyadari. Diam merasakan. Yang dirasakan apa? Daya hayat atau daya hidup. Nah, seperti itu. Disitulah nanti semakin lama ibarat pohon yaitu tadi. Seperti ya pohon pisang yang tadinya warnanya hijau kan tidak bisa dimakan ya Bapak Ibu, sepet ya. Nah, semakin dilantunkan, semakin diasah, semakin sadar, semakin fana, maka bakok lalu likok, bertemu, berjumpa, ibarat pohon pisang ya matang, akhirnya manis. Hijaunya kemana kembalinya? Nah, dari Allah kembali kepada Allah. Kuningnya dari mana? Dari Allah kembali kepada Allah. Jadi itu minta tolong harus betul-betul dilatih dengan benar, karena zikir tanpa panduan tidak akan menghasilkan kejernihan hati kita, karena pendidikan zikir pada intinya harus mampu merasakan tajalli Tuhan melalui zat dan sifat yang ada, yang maujud, zahir batin kepada diri kita. Tapi diri kita bukan Tuhan, tapi kita harus mengakui adanya diri kita, tajalinya zat dan sifatnya Tuhan yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita sudah melafazkan, artinya kita memahami dan sadar, maka disitulah kita sudah berkalimah la ilaha. Artinya apa? Ketika melantunkan, ketika melafazkan, ketika meresapi, menghayati, yang kita harapkan hanya ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti masalah saya selesai, bukan nanti rezeki saya makin lancar, bukan nanti bisnis saya makin besar, makin sukses, bukan ya Bapak Ibu. Hanya ridhonya. Terkadang kita terhenti kepada tujuan yang masih kita bawa,
terhadap zikir-zikir kita, nggih. Jadi betul-betul kita harus mampu mentauhidkan dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan kalimat tauhid itu sendiri, nggih. Karena zikir ini sarana Bapak Ibu untuk membuka tabir hijab kita dengan Tuhan, nggih. Selama ini lama kita belajar, terkadang kita belum mampu merasakan Tuhan lebih dekat dari urat nadi, nggih. Lebih dekat, tapi kita masih belum bisa sampai detik ini merasakan hadirnya Tuhan. Artinya kan gelapnya kolbu kita ini kan pekat sekali Bapak Ibu. Karena nyatanya ada nafas, di situ nyata adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini terlalu disibukkan dengan masalah di luar diri kita. Banyak yang terlalu kita khawatirkan, kita takutkan, kita was-was, ya, dengan apa yang terkadang belum terjadi. Seperti itu. Karena segala sesuatu sudah di dalam Lauh Mahfud sebelum kita dilahirkan di alam dunia, ya. Oleh sebab itu tetap kita harus menjaga kalimat tauhid di dalam perjalanan kita menuju Zat yang Maha Suci, ya. Karena kalimat ini tidak boleh ditinggalkan di dalam kolbu kita, ya. Karena sedetik kita lalai, di situ kita dikatakan kufur nikmat. Jika sudah kufur, semua masalah berantakan, ya. Semua yang kita rencanakan jadi berantakan, ya. Jadi kami mohon betul-betul belajar zikir harus dari kejernihan hati kita. Jangan meminta apapun, jangan menginginkan apapun, karena yang Allah inginkan ialah kesungguhan kita di dalam mempanakan keakuan diri. Buang keakuan dirimu, maka aku akan zohir, tampak di dalam pandangan batinmu, kata Tuhan. Tapi karena selama ini ego kita terlalu kuat Bapak Ibu. Nah, kita yang merasa terus, kita lupa merasakan. Nah, disinilah dinding hijab tebal yang menghalangi kita dengan Tuhan kita, ya. Terkadang di depan orang kita tawaduk, ya. Di depan orang kita baik, tetapi ketika sendirian, Allah kita biarkan, Allah kita cueki, kita su'ul adab dengan Tuhan ketika kita merasa sendiri. Artinya kita masih memerlukan pengakuan dari manusia bahwa kita itu baik orangnya. Jagalah adab dengan Tuhan, jagalah adab dengan manusia. Tuhan yang utama. Jangan pernah merasakan kita sendiri, karena setiap apa yang dipandang oleh mata itulah pandangan daripada Allah Subhanahu, itu basornya. Kita hanya diizinkan, diikutkan melihat saja Bapak Ibu. Itu nikmat, nggih. Coba bayangkan kalau orang buta itu, nggih, tidak bisa melihat keindahan dunia seisinya, nggih. Kita diberikan segala nikmat,
yang ketika diminta pertanggungjawabannya kita tidak mampu. Karena manusia ya, selama ini kebanyakan hanya meminta kepada Tuhan melalui sarana ibadahnya. Minta imbalan sama Tuhan. Maka Tuhan beri nikmat luar biasa. Beribadahlah saja kepadaku. Aku mengetahui seluruh keperluan dan keinginanmu. Jikalau itu sesuai dengan takdirku, maka akan sampai, maka akan terwujud. Tapi ketika tidak ada di situ, maka sampai kapanpun tidak akan terwujud. Maka hidup ini apa yang perlu dirisaukan, gitu loh. Hidup itu yang tenang, yang damai, dengan zikir yang selalu kita lantunkan di setiap malam. La ilaha illallah. Dingin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, dingin, nyaman, nikmat. Nah, itu yang kita cari. Karena kita betul-betul Bapak Ibu, artinya betul-betul itu merasakan, menzuhirkan apa yang dilafazkan itu sendiri. Ya, di sini kita belajar harus betul-betul hati-hati terhadap bisikan-bisikan nafsu kita, hawa kita yang selalu mengajak kita untuk malas. Kalau ibadah malas berarti zikirnya belum berbuah karena belum ada peningkatan Nah, seperti itu. Zikirnya belum ada peningkatan. Oh iya, berarti belum berbuah zikir saya. Saya masih bisa begini dan begitu. Artinya berarti harus tekun lagi dan tekun lagi belajar. Karena belajar ini tidak boleh hanya teori, langsung praktek. Prakteknya apa? Dipaksa Bapak Ibu. Tubuh ini dia maunya malas-malasan. Sepertiga malam malas bangun. Dipaksa awalnya supaya terbiasa. Zikir pun harus dipaksa. Ketika santai harus dipaksa zikir. Kalau pegang HP tidak dipaksa, dengan sukacita. Kalau santai, nah yang cari hiburan tuh pasti ke HP itu loh. Kalau ndak berita, ya macam-macam di situ. Coba cari tuh hiburan ke dalam kolbu. Karena iman yang benar tandanya ialah mencintai zikir. Hidup zikir di dalam berarti tidak ada ketergantungan apapun selain daripada zikir itu sendiri. Berarti bisa lepas ya. HP bisa lepas? Bisa. Alhamdulillah. Hiburan-hiburan bisa lepas sedikit-sedikit Pak. Semua susah. Ganti hiburan kita dengan zikir. Karena zikir itu nanti yang menghibur kita di alam kubur. Bukan berita Bapak Ibu. Berita itu tidak mengiringi kita masuk ke liang lahat. Berita lagi perang sekarang apa? Film-film apalagi? Game-game apalagi? Yang menyertai kita amal ibadah, amal kebaikan. Nah, cintai, tanamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan, tanamkan hingga berbuah. Insyaallah husnul karena yang bertubuh kalimat tauhid neraka tidak mau
menyentuh. Ya, bagaimana menyentuh? Oh, sudah bertubuh dia yang ada, kita tiada. Nah, seperti itu. Nah, maunya di dunia ini kita lari daripada Tuhan itu sendiri. Zikir nanti, sholat nanti, capek. Ya, ya Allah, semasa kita masih diberi hidup sehat, mari kita sama-sama kita mendidik hati kita, tubuh kita, pikiran kita, anggota badan kita untuk terus berzikir. Okay? Karena buah zikir ialah adab, buah zikir ialah akhlak, buah zikir ialah budi pekerti yang baik kepada siapa? Kepada Tuhan. Okay? Kalau sudah berbuah, kemanapun kita berada, kita tidak berani maksiat. Maksiat yang paling halus apa Bapak Ibu? Lupa zikir. Karena lupa zikir, lupa bersyukur, dikatakan kufur. Terkadang yang tidak kita sadari. Loh, maksiat sehalus itu loh. Yeah. Jadi kita harus hati-hati supaya hidup selalu diberkahi Tuhan. Melangkah kaki diberkahi, nyaman Bapak Ibu. Kemana-mana diketemukan dengan orang yang baik. Yeah. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belajar teori setinggi langit, prakteknya nihil. Nah, artinya haus ilmu, nihil praktek. Akhirnya kita dipertuhankan oleh supiah. Sia-sia. Yang penting sedikit ilmu, tapi dipraktekkan Bapak Ibu. Cukup ilmu la ilaha illallah. Wis selamat insyaallah. Oh, kuncinya surga kok. Akhlak budi pekerti yang luhur. Tadi kepada Allah, yang kedua kepada badan jasmani ruh. Artinya apa? Selalu menjaga badan supaya tidak melakukan maksiat. Nggih. Kalau jadi bapak-bapak umpamanya, nggih. Kalau jadi bapak-bapak jangan semena-mena kepada seorang istri atau seorang ibu, nggih. Ini nasihat kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, jaga betul-betul tangan, kaki, lisan kita kepada istri kita. Jangan sampai kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, memukul, menendang, mencaci maki. Sering saya katakan, kalau marah, kebun binatang dibuka semua, keluar semua. Ada jerapah, ada singa. Disebut semua, jerapah, singa. Artinya apa? Semua ucapan akan berbalik. Siapa kita? Sama dengan istri kita. Amanah dari Allah Subhanahu. Artinya, kalau kita tidak bisa menghormati istri kita, artinya kita tidak bisa menghormati amanah dari itu. Hati-hati ya. Biasanya kan, ya ini untuk saya juga, ya, bapak-bapak kok. Terkadang yang dikhawatirkan bapak-bapak itu merasa bekerja, akhirnya egonya tinggi. Saya bekerja. Lu sampai nggak ada ruh, nggak bisa bekerja. Ya, wahai bapak-bapak termasuk saya. Ya, tidak boleh merasa egonya tinggi. Kita dibantu oleh Allah.
Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Kita tidak akan wujud tanpa diwujudkan Allah. Itulah. Sebaliknya juga seperti itu, ya. Jadi dalam keluarga suami istri harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Saling menjaga perasaan, ya. Itu pesan di dalam majelis supaya belajar pun nikmat, ya. Kalau tidak ada saling menghormati, saling jujur, nah ini yang merusak. Artinya zikir kita belum diri sendiri aja tidak bisa menghormati. Katanya mau selamat ucapannya nauzubillah. Ya, nyumpahi orang, ya Allah, tidak boleh. Ya. Sudah belajar ilmu ketuhanan yang sabar, yang lembut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itu lebih baik, lebih aman, lebih selamat. Diam aja, nggak usah ngakimin orang. Nggak usah nyela orang kalau nggak tahu duduk perkaranya. Tahu pun hanya diam. Karena yang berhak menilai, menghakimi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ini juga hijab untuk kita Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, zikirnya sudah berbuah belum? Nah, sudah bisa mengkoreksi kan? Nah, akhlaknya sudah berbuah atau belum? Kepada Allah, kepada diri, belum kepada orang lain loh ini Bapak Ibu. Pada Allah masih banyak kurangnya. Pada diri sendiri apalagi. Tidak bisa menghormati, menjaga harkat martabat diri sendiri. Oleh sebab itu di pelajaran kemarin Allah mempunyai kasih sayang di dalam bentuk ujian dan cobaan. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita. Karena selama hidup cenderung manusia yang menjatuhkan martabatnya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Seperti itu. Contoh-contoh kasus sangat banyak sekali Bapak Ibu di luar sana. Ya, apalagi yang hubungannya dengan syirik, ya. Yang anak-anak muda sekarang pengen tampil tampan, menawan, cantik, mempesona, akhirnya memakai piranti susuk, memakai piranti pengasihan. Ya Allah, ya Robbi. Ayat-ayat dipotong-potong hanya untuk kepentingan yang sifatnya dunia saja, Masya Allah. Maka gugur semua ibadahnya kalau syirik. Nah, itu belum yang lainnya, yang usaha memakai ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ya. Terkadang ketika saya keliling di perkampungan-perkampungan di Jawa itu masih banyak juga yang ayat-ayat kursi ini ditempel di dapur. Ditempel di tempat-tempat yang dirasa wingit atau banyak hantunya. Nah itu ya termasuk ke dalam perbuatan syirik Bapak Ibu. Ya Allah. Artinya menduakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah aku, kata Allah, sudah cukup menjadi pelindungmu? Jangan yang lain. Seperti itu tidak boleh. Al-Quran itu petunjuk hidup, bukan dijadikan benteng. Nah, Asya ya. Ini pemahaman-pemahaman yang terkadang terlihat sepele tapi sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita dikatakan syirik, apapun yang kita kerjakan, apapun yang dikatakan itu ibadah, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu
bahaya Bapak Ibu. Ya Allah, rumusnya mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin dijauhkan dari berbagai sihir, teluh, santet, guna-guna, jin, syaiton, ya, harus mengeluarkan sifat syaiton di dalam di. Nah, kalau di sini masih ada, nah masih tarik menarik. Nah, seperti itu. Dengan mengeluarkannya dengan la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, seperti itu. Nggak perlu kita ke orang-orang yang dikatakan pintar. Kita punya Tuhan. Kita harus bisa menghidupkan daya ilahi yang nyatanya sudah ada. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya, cara membangkitkannya. Ternyata dengan kalimat la ilaha, masuk ke bentengnya maka selamat Bapak Ibu. Tenggelamkan keakuan, maka yang ada hanya, kalau yang ada hanya Allah, sudah tidak ada yang berani Bapak Ibu. Ya. Mungkin kajian malam ini mungkin singkat ya Bapak Ibu, karena besok pagi masih ada yang bekerja. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Tidak perlu panjang, yang penting singkat, padat, jelas. Intinya apa Bapak Ibu? Hidupkan zikir dengan kebersihan hati. Cirinya harus berbuah. Buahnya apa tadi Bu? Peningkatan ibadah. Kedua, penguasaan hawa nafsu. Yang ketiga, membuahkan akhlak budi pekerti kepada Allah dan kepada diri, dan nantinya yang ketiga kepada sesama manusia. Nah, itu rangkumannya. Mudah-mudahan bermanfaat, membawa keselamatan dunia wal akhirat. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena masih banyak salah, kurang, dan kilaf dalam menyampaikan amanah, karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil aliyah qadari azim zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil aliyah qadari azim zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bi ala qadri azim zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu ruhu Muhammadin jasadun ya asmali Ahmad ya Muhammad salim nabi isanikal qadim. Allahu ruhu Muhammadin jasadun ya asmali Ahmad ya Muhammad salim nabi isanikal qadim. Allahu ruhu Muhammadin jasadun ya asmali Ahmad ya Muhammad salim nabi isanikal qadim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi